Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, shaimuna wa shaimat dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang menciptakan dunia beserta isinya, Tuhan yang mengangkat derajat pun Tuhan yang menjatuhkan derajat, Tuhan yang memberikan kemudahan pun Tuhan yang mempersulit kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua itu sebagai bentuk ujian kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sampaikan salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Juga kita sampaikan kepada umatnya di akhir zaman, yaitu umat di mana kata Kangjeng Nabi, umatku umat terbaik. Ketika mereka tidak pernah berjumpa dengan Kangjeng Nabi, bersahabat dengan Kangjeng Nabi, mereka umat Kangjeng Nabi adalah umat-umat yang terbaik bagi mereka. Tidak pernah bermuamalah dengan Kangjeng Nabi, tapi ketika itu mereka selalu menegakkan, memegang teguh ajaran Kangjeng Nabi. Mereka adalah umatku, umat di akhir zaman nanti, termasuk umat-umat yang paling dicintai oleh Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ibadah puasa yang pernah saya sampaikan adalah ibadah rahasia, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah gulikat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Datang Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan semuanya diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya siapa sih setan itu? Setan kalau menurut bahasa as-syaiton ma ab'ada minallah. Setan adalah sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah, namanya setan. Apapun bentuknya, siapapun dia. Ketika menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menurut bahasa dia adalah setan. Jadi setan segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah berarti setan. Manusia punya harta, hartanya tidak dititipkan oleh dia di jalan Allah. Mereka punya harta, dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak belanjakan di jalan Allah. Bahkan semakin menjauhkan diri dia dari Allah, berarti harta itu disebut dengan syaitan. Orang yang diberi kedudukannya tidak bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Berarti ketika kedudukan itu semakin menjauhkan dia kepada Allah, berarti kedudukan itu bisa disebut dengan syaitan. Kita kiaskan segala sesuatu yang lainnya kepada istilah-istilah tadi. Jadi setan adalah sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah, dan setan ketika itu adalah di mana perbuatan, di mana amaliyah, di mana dalam bentuk pada manusia ataupun benda menjauhkan diri kita kepada Allah, berarti itulah yang disebut dengan setan menurut bahasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam ajaran Islam Allah menciptakan namanya malaikat. Di antara malaikat ada yang namanya jin. Jin ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Golongan yang beriman disebut malaikat, golongan yang tidak beriman disebut setan. Dan setan memiliki biang daripada setan, yaitu yang sering disebut Azazil. Azazil punya keturunan 7 dari keturunan setan, namanya tertulis di dalam kitab-kitab Selasi. Insya Allah nanti suatu saat saya akan merangkai siapa sih yang termasuk keturunan setan atau keturunan iblis tadi. Lalu Allah menciptakan setan untuk apa? Kenapa Allah tidak menciptakan malaikat saja untuk menunjuki manusia? Setan yang Allah ciptakan
Allah berikan kekuatan kepada setan, Allah berikan otoriter kepada setan untuk menggoda manusia. Padahal hakikatnya ketika itu Allah menciptakan setan adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai kesombongannya, nilai keangkuhannya, maka Allah melaknat, memberikan status, memberikan nilai kepada setan, termasuk makhluk-makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah setan, dialah iblis. Makanya ada perbuatan setan yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat di dalam Al-Quran melalui kalamnya Allah. Allah mengatakan, Allah berfirman, Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ketika itu setan pernah berbicara kepada Allah. Kata setan, Qala Rabbi bima agwaitani, Tuhanku. Setan masih memiliki adab akhlak kepada Allah, menyebutnya Tuhan. Kalau ada manusia tidak memberikan adab kepada Allah, tidak menyebutkan nilai ketuhanan kepada Allah, berarti adabnya lebih buruk daripada setan. Setan berkata, Qala Rabbi, Tuhanku, mengakui bahwa Allah Tuhannya dia. Bima agwaitan, dengan apa-apa yang engkau berikan keputusan kepada kami sebagai makhluk yang sesat, makhluk yang jauh daripadamu, makhluk yang statusnya sudah dimurkai olehmu, la uzayyinanna lahum fil ardi. Berikan kepadaku kekuatan, aku benar-benar akan memberikan sebuah ujian kepada mereka. Dengan cara apa manusia? Ramadan,